Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari cara-cara pengolahan editable ST-Line, yaitu dengan extrude, love, latte, dan sweep. Kita akan mempelajarinya melalui pembuatan sebuah headbed klasik. Juga jangan lupa memperhatikan cara saya melakukan alignment atau perataan objek, karena ini akan sangat sering digunakan dan akan sangat membantu agar 3D Max lebih presisi. Pertama-tama kita akan membuat sembarang box yang akan kita jadikan patokan untuk alignment. Kita masuk ke standar primitif, lalu bikin box sembarang ukuran. Kita maksimalkan dulu. Kemudian kita lihat dari depan dan membuat sebuah box sebesar headbed yang akan kita buat, yaitu sekitar 160 dikali 200 dikali 5 cm. Kemudian kita akan melakukan alignment. Pertama, kita pilih dulu objek yang pertama, klik align, lalu kita pilih objek yang akan dijadikan patokan. Kemudian, kita kosongkan dulu ini semua. Perhatikan di sumbu mana kita ingin meratakan objek. Dalam hal ini kita akan meratakan sumbu Y-nya. Lalu kita klik Y. Kemudian kita lihat bagian mana yang ingin kita ratakan. Dalam hal ini kita ingin meratakan minimum bagian ini dengan minimum bagian ini. Kita klik minimum. Lalu oke. Dia akan rata bagian bawahnya. Kita delete dulu yang ini. Sekarang kita mapping headbed ini dengan map yang sudah saya siapkan di blog saya. Sekarang kita akan membuat profil headbed ini. Kita akan menggunakan line. Caranya dengan masuk create, lalu klik shape, lalu klik line. Agar garis dapat kelihatan, box ini harus dimundurkan terlebih dahulu di belakang garis ini. Agar garisnya lurus, kita klik sambil menekan tombol shift. Jika kita ingin membatalkan suatu garis atau suatu titik, kita tekan backspace. Di titik terakhir kita kembali ke titik semula, dia akan meminta apakah kita akan menutup, kita klik yes. Kemudian kita akan edit garis ini, kita klik tanda plus, lalu kita klik vertex. Vertex adalah titik-titik di sepanjang garis ini. Titik-titik ini adalah titik-titik yang tadi kita klik. Kita seleksi sekarang titik-titik yang berada di garis yang akan kita buat lengkung. Semua yang akan lengkung kita klik. Lalu di tengah-tengah kotak ini kita klik kanan, lalu kita smooth. Berikutnya di bagian pojok, kita klik lagi, lalu kita klik kanan, kita ubah menjadi bezier corner. Bezier corner berarti titik ini akan memiliki tangan yang dapat kita kendalikan. Kita move dulu biar agak menjauh. Mengendalikan letak kelengkungan ini. Setelah selesai, kita klik lagi line. Lalu kita copy ke atas. Kemudian kita copy sekali lagi. Kita klik G agar garis kotak-kotak yang mengganggu ini hilang. Sekarang garis yang pertama ini kita klik, lalu kita cari extrude di modifier list. Klik ini, lalu klik E. Muncul extrude. Perhatikan bahwa tadi kita mengcopy ini dalam bentuk instance. Agar benda ini tidak ikut berubah, kita dapat tekan ini, make unique. Klik, lalu klik yes. Berikutnya kita hilangkan extrude-nya yang bagian atas, juga yang bagian ini. Sekarang kita akan membuat profil sebesar profil yang ada di atas headbed ini. Kita akan menggunakan love. Pertama kita klik garis yang akan dijadikan path. Kita hilangkan garis-garis yang tidak perlu. Menggunakan segment. Kita klik lagi. Kemudian kita perhatikan
di ujung sini garisnya lebih panjang, karenanya kita akan menambah sedikit garis di ujungnya. Menggunakan vertex, kita klik refine, kita klik di sembarang bagian dari garis ini. Kemudian kita klik agar tidak ada beziernya, kita klik kanan, kita ubah menjadi corner. Kita ratakan dengan ini. Lalu kita tarik ke kanan agar agak lebih panjang daripada oke. Setelah itu, kita akan membuat profilnya. Profil yang ada di sini, kita akan buat. Mulai dari bagian kemiringannya. Lalu kita geser ke kanan. Kemudian kita buat patokan sebesar ketebalan dari headband. Kita buat rectangle sebesar 5x5. Kita letakkan di sini. Lalu kita mirror spline ini, tapi tidak menggunakan mirror ini, melainkan kita masuk ke modifier, lalu kita masuk ke mirror. Nah, ketemu. Kita copy, lalu kita klik tanda plusnya, mirror centernya kita geser. Setelah selesai, kita klik kanan di bagian kotak, lalu kita convert ke editable spline. Kita akan menyatukan garis yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kita masuk dulu ke vertex, lalu kita fuse. Garis-garis ini kita fuse atau satukan, kemudian di fuse lagi. Kemudian kita masuk ke segment, kita hilangkan garis di bagian tengah. Saat kita hilangkan garis bagian tengah, maka titik ini akan terpecah lagi. Karenanya kita satukan lagi dengan fuse, lalu kita weld, lalu kita delete. Sekali lagi di bawahnya. Berikutnya kita dekatkan garis ini dengan patokan yang akan kita jadikan profil. Cara membuat profil dengan loft, kita klik dulu path yang akan kita buat, atau jalur yang akan kita buat. Klik di create, kembali ke solid, lalu kita masuk ke compound object. Di sini ada loft, kita klik, kemudian kita ambil shape atau bentuk profil yang akan kita buat. Klik get shape, lalu klik ini. Kita lihat dari kanan, bentuknya masih terputar, karenanya harus kita putar. Caranya, kita klik di modifier, klik loft, klik shape, lalu kita klik bagian ini, kita rotate sebesar 90 derajat. Kita masuk ke dalam skin parameter, step-nya kita naikkan. Jika kita pencet F3, akan kelihatan. Jika dikurangi, akan menjadi kaku. Jika ditambah, akan menjadi lebih lentur. Kita klik lagi. Kita align dulu loft ini kepada garis yang ini, agar kita bisa melihat dengan jelas posisinya. Yang kita align adalah pivot point-nya. Kita align bagian Y-nya. Sumbu Y, oke. Kemudian kita perhatikan bahwa di ujung sini bentuknya belum sama. Kita ingin membuat bundaran seperti ini. Agar terjadi, kita klik garis ini, lalu kita masuk ke vertex, klik ini. Dalam keadaan bezier corner, gerakan tangan beziernya, lalu kita lihat di bawah. Kita perhatikan di bawah sudah jadi. Lalu kita klik. Kemudian kita copy yang ini. Kemudian kita extrude sebesar 100. Kita align lagi garis ini dengan profil ini menggunakan align. Yang kita akan align adalah sumbu Z-nya, yaitu sumbu yang menghadap kita. Lalu kita klik Z, silangkan Y, klik center dan center. Oke. Kita lihat lagi dari atas, sama-sama berada di sumbu tengahnya. Kemudian karena kita akan mengurangkan, maka profilnya harus diubah sedikit. Kita masuk lagi ke dalam vertex.
Kemudian kita dekatkan. Untuk melakukan bolehan, benda ini harus diubah menjadi editable mesh. Klik kanan, convert to editable mesh. Lalu kita masuk ke dalam bolehan. Lalu kita pilih operan B. Bolehan dapat menyatukan dengan union atau mengurangi. Kita akan lihat dengan subtract, kita pilih benda yang akan dikurangi. Dengan pick operan B, lalu kita klik. Kita lihat dari depan. Lalu kita convert ke editable mesh. Sekarang kita align lagi benda ini dengan papan headbed-nya. Kita klik, lalu kita align. Yang akan kita align adalah sumbu Y, lalu bagian pivot point-nya. Oke, align sumbu Z. Oke. Berikutnya kita akan membuat tiang ini. Pertama-tama kita akan membuat profil dengan line. Yes. Lalu bagian tengahnya kita geser sedikit, masuk ke dalam vertex. Sekarang kita edit vertexnya. Kita klik bagian yang akan dijadikan lengkung. Lalu kita klik kanan, lalu smooth. Kemudian kita akan membuat latte. Keluar dulu dari line, klik L. Ketemu latte. Kemudian kita klik minimum, dan jadilah latte. Berikutnya kita akan membuat bagian bawahnya dengan menggunakan sweep. Pertama kita akan meratakan ini dulu dengan headbed. Kita klik align, kita ratakan sumbu gapnya, lalu kita lihat dari atas. Kita buat rectangle sebesar 5x5 untuk dijadikan path-nya. Kita align sumbu X dan Y-nya. Bagian tengah, oke. Sekarang kita akan membuat profilnya. Ikuti bentuk ini. Kita pilih titik ini. Dan profil yang akan kita buat. Sambil menekan Ctrl, kita pilih. Lalu kita tekan Alt Q. Kita klik benda pertama. Kemudian kita masuk ke sweep. Tekan S. Sampai ketemu sweep-nya. Lalu kita klik custom section. Lalu pick. Exit. Tekan lagi F3. Agar dia berada rata di bawah, kita masuk ke sweep parameter, lalu kita ratakan bagian ini, yaitu bagian tengah dari rectangle yang tadi kita buat. Karena kita merasa ini terlalu bergeser ke kanan, kita bisa atur lagi dengan ini, agar pas. Kemudian kita pilih benda ini, yang tadi kita buat, benda-benda yang baru kita buat. Lalu kita group. Group gunanya agar saat mengedit dia menjadi satu kesatuan benda. Kemudian berikutnya kita akan membuat benda ini tetapi terbalik menggunakan simetri. Oke. Sekarang kita akan membuat ornamen di bagian atasnya. Lalu benda-benda yang ada ini kita seleksi satu persatu, kita geser, lalu kita group. Garis-garis ini kita akan hapus. Kita masukkan materialnya. Kita lihat dari perspektif. Lalu kita render. Selamat mencoba.